Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selamat pagi semua, barakallahu. Alhamdulillah bisa kembali bersilaturahim di kesempatan pagi yang cerah ini. Baik, izinkan kami melanjutkan kajian kami tentang amanah-amanah Ramadan. Alhamdulillah sudah 3 amanah Ramadan sudah kita pelajari. Sekarang kita masuk amanah yang keempat. Apa itu amanah Ramadan yang keempat? Yaitu menjaga lidah dan selalu berkata baik. Apa kolerasinya dengan amal ibadah Ramadan kita kemarin? Sahabat yang dirahmati Allah, menjaga lidah itu sangat erat kaitannya dengan ibadah puasa kita. Karena puasa kita hakikatnya tidak hanya menahan diri daripada lapar dan dahaga, tapi termasuk menahan diri dari berkata buruk, termasuk dosa-dosa yang keluar daripada lidah kita. Oleh karena itu dalam hadis Nabi SAW bersabda, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yaskhab." Apabila di hari salah seorang dari kalian berpuasa, maka jangan sampai yarfus, ya, harus menjaga lidah, jangan sampai berkata kotor, ya, keluar kata-kata jorok dari mulutnya. Wala yaskhab, dan jangan sampai berkata kasar, berkelahi, ya, debat kusir yang tidak ada ujung dan manfaatnya. Tapi harus menjaga lidah dan mulutnya. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Isra ayat 36, Bismillahirrahmanirrahim, wala takfu ma laisa laka bihi ilm, maka janganlah kamu ikuti suatu yang kamu tidak punya ilmu tentangnya. Inna sam'a wal basra wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula, sesungguhnya telinga, pendengaran, dan penglihatan mata, wal fuada, dan hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua itu nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan diminta pertanggungjawaban. Memang dalam ayat ini 3 anggota badan manusia yang disebutkan, tapi secara umum seluruh tubuh kita akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam hadis Nabi SAW bersabda, la tazulu qadam 'abdin yaumil qiyamah, sesungguhnya kaki manusia tidak akan selesai dihisab oleh Allah, tidak akan bergeser dan selesai hisabnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai hatta yus'alu, sampai manusia ditanya. Di antara pertanyaannya adalah wa an jasadihi fima ablah, tentang jasadnya, tentang badannya dari ujung kepala sampai ujung kaki, fima ablah, untuk apa dia gunakan, ya, selama hidupnya sampai dia mati menghadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, peran lidah itu sangat penting sekali, ya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, Nabi SAW bersabda, idza asbaha ibnu Adam, sesungguhnya apabila anak Adam itu di pagi hari, fa innal a'dha'a tukaffirul lisan, sesungguhnya tanpa sadar seluruh tubuhnya itu berkata kepada lidah. Ittaqillah fina, apa perkataan lidah? Ittaqillah fina, wahai tubuh-tubuh, kamu harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Wahai seluruh sesungguhnya seluruh tubuh itu akan berkata pada lidah. Apa perkataan seluruh tubuh tersebut? Wahai lidah, kata seluruh tubuh, ittaqillah fina, tolong kamu harus bertakwa untuk kami, ya. Fa in istaqamta istaqamna, kenapa? Kalau kamu lurus, kamu baik, maka kami semua juga ikut baik. Wa in iwasta, tapi kalau kamu bengkok, kamu maksiat, iwajasna, kami juga ikut terkena imbas dosanya dan ikut bengkok, ya, seperti kamu. Oleh karena itu, sahabat sekalian yang dirahmati Allah, baiknya seorang menjaga lidah itu merupakan parameter kebaikan seorang. Nabi SAW juga bersabda dalam hadis, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbuh, tidak akan lurus iman seorang sampai lurus hatinya. Wa la yastaqima qalbuhu hatta yastaqima bilisanu, dan hati seorang tidak akan lurus sampai dia lurus lidahnya. Artinya apa? Seorang itu tidak akan baik sampai baik hatinya, tapi seorang itu tidak akan mampu memiliki hati yang baik kalau lidahnya belum baik, kalau dia belum bisa memperbaiki lidahnya, mulutnya, dan bagaimana cara dia berkata. Oleh karena itu menjaga lidah dan berkata baik ini sangat penting sekali. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah ditanya oleh para sahabat, ya, an aktsari ma yudkhilun nas annar, wahai Rasulullah, kiranya apa yang paling banyak menyebabkan manusia itu masuk dalam neraka? Nabi SAW menjawab, al-fam wal farad, tidak ada suatu yang paling banyak menjerumuskan manusia ke neraka kecuali
mulut dan kemaluan. Nah, oleh karena itu dalam hal ini kita harus hati-hati banget ya. Kalau kita ingin menjaga diri kita dari neraka, maka langkah yang paling pertama yang perlu kita pertimbangkan adalah menjaga lidah dari berkata buruk, daripada perbuatan dosa dan maksiat. Nabi SAW juga pernah berkata kepada sahabat Mu'adz bin Jabal dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Dia mengatakan, "Thaqilat ka ummuk, sungguh celaka ibumu wahai Mu'adz bin Jabal. Wa hal yukabun nasu fin nari illa hasaidu alsinatim." Mana ada manusia yang Allah telungkupkan wajahnya ke neraka kecuali lantaran dosa dan kemaksiatan yang dilakukan oleh mulut dan lidahnya. Oleh karena itu, sahabat sekalian, mari jaga lidah kita dan mari kita gunakan ya lidah kita untuk amal-amal yang terbaik ya. Kita gunakan untuk baca Quran, kita gunakan untuk berzikir, dan apalagi kita gunakan untuk berdakwah. Wa man ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Maka ucapan mana yang lebih baik, atau mana mulut yang lebih baik, mana lidah yang lebih baik daripada ucapan mulut dan lidah yang digunakan untuk menegakkan dakwah, untuk menyampaikan kebenaran. Saudara sekalian yang dirahmati Allah, oleh karena itu ini adalah amanah Allah, amanah Ramadan. Apa itu? Jaga lidah dan terus kita berusaha berkata yang baik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.